Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Sayap Santai bersama Buya, Iman, Alwan dan Mas Ha. Bagaimana kabarnya untuk pertemuan kali ini? Alhamdulillah. Lengkap ya sekarang, alhamdulillah. Hari kemarin kita hanya bertiga ya, Kang Alwan laporan dari Kang Iman sakit ya. Sakit pusing kan nih. Ya. Pusing mikirin apa? Mikirin Ramadan nggak ada bekal. Ya. Baik, insya Allah pertemuan kali ini kita akan ngobrol santai berkenaan dengan nama-nama bulan Hijrah. Sudah tahu belum Kang Pasa? Belum ya. Di Quran surah ke-9, surah apa? At-Taubah ayat 36. Jadi nama bulan, jumlah bulan ya, jumlah bulan itu jumlahnya 12 dalam satu tahun. 4 diantaranya bulan hurum, bulan yang dihormati, terhormat ya. Apa saja nama-nama bulan itu? Satu, ada yang tahu? Satu, Al-Muharram, betul ya. Satu, Al-Muharram. Al-Muharram. Dua, Safar. Tiga, Rabiul Awal. 4, 5, Jumadil Awal. 6, 7, Rajab. 8, 9, 10, 11, 12, Dzulhijjah. Baik. Itu jawaban kalian, bukan jawaban saya. Ya. Jawaban saya mungkin ada yang beda. Ya, Kang Pasa, ingat nggak? Enggak, benar. Sebelum Islam, di era Nabi SAW, orang-orang jahiliyah mereka sudah menggunakan nama ke-12 bulan Hijrah itu. Satu, namanya Al-Muharram. Jadi di bulan Al-Muharram, orang-orang jahiliyah mereka meninggalkan hal-hal yang terlarang, dilarang perang dan hal-hal yang memang dilarang di Al-Muharram. Kemudian di bulan kedua disebut dengan Safar. Safar itu ada dari kata sifrun, ada dari kata sofroun. Makanya di Al-Baqarah itu kan ada kata sofro ya. Sifrun artinya kosong. Dua, sofroun artinya kekuning-kuningan. Makanya orang jahiliyah dulu itu mereka di bulan kedua, mereka itu berkelana merantau untuk mencari benda yang warnanya kekuning-kuningan, yang kita kenal dengan istilah emas, gitu ya. Kemudian bulan ketiga disebut dengan Rabiul Awal. Di bulan ketiga itu mulai tumbuh ya, bunga mulai tumbuh, mekar, kemudian tumbuhan mulai tumbuh. Itu Rabiul Awal. Rabi itu kan kalau kita belajar bahasa Arab itu kan artinya musim semi ya. Di pelajaran musim itu semi ya. Itu mulai bertumbuhan. Rabiul Awal. Hingga pada akhirnya bulan selanjutnya disebut Rabiul Akhir. Ya, sudah mau selesai. Tumbuh-tumbuhan udah mau layu kembali. Udah tua. Ya, kalau kita mah menuju bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya disebut dengan Jumadal Ula. Jadi bukan Jumadil, Jumada. Ya. Jumada artinya kering. Kalau di musim itu musim gugur, panas, mulai kemarau, itu Jumada. Ya. Jumada
Karena setelah Rabiul Akhir, masa pertumbuhan itu mulai selesai. Lanjut ke bulan selanjutnya disebut dengan Jumada, kering, kemarau, musim gugur. Karena pertama maka disebutnya dengan Jumadal Ula, ya. Sampai berakhir di Jumada yang kedua disebutnya Jumadal Akhirah. Kalau Ula pasangannya Akhirah. Itu Kang Fasa. Kering, kemudian akhir dari musim kemarau, musim kering, musim gugur. Bulan yang ketujuh disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini sama dengan bulan Al-Muharram. Artinya apa? Rajab berarti mengagungkan. Di bulan Rajab itu sama aturannya dengan di bulan Al-Muharram. Orang-orang jahiliyah itu mereka dilarang, ya, melakukan hal-hal yang terlarang. Ada satu suku yang mereka komitmen mengagungkan, kemudian berusaha untuk tetap menjaga kehormatannya di bulan Rajab itu. Siapa mereka? Mereka itu disebut suku Mudhar. Makanya kekinian ada istilah Rajab Mudhar. Bulan berikutnya bulan 8, karena persiapan ke bulan 9. Bulan 9 itu dahsyat nanti. Mereka berpencar, berpisah untuk apa? Mengumpulkan air, pasokan air dikumpulkan. Persiapan menuju bulan 9. Kegiatan mereka disebut dengan tasya'ub, mengumpulkan air supaya cukup nanti stoknya. Maka keadaan mereka banyak mengumpulkan itu disebut dengan Sya'ban. Kenal dengan Sya'ban? Untuk apa mereka mengumpulkan? Untuk bulan yang ke-9, yaitu bulan yang sangat panas. Panasnya bukan main. Kalau kita mah super panas, ya. Ramadan artinya membakar, terik, panas. Maka kalau panas banget, kebangetan panas, sangat terik, sangat membakar panasnya, tambahkan alif dan nun menunjukkan superlatif atau banget. Jadi istilah Ramadan. Makanya bulan 9 disebut dengan bulan Ramadan. Itu mereka walaupun panas banget, mereka tidak kekurangan air. Karena sebelumnya bulan ke-8 mereka sudah mengumpulkan, ya. Mengumpulkan apa? Apa sih? Air. Betul, ajib. Ya. Jadi kalau bahasa guru ajib. Ramadan selesai, kemudian cuaca sudah mulai normal seperti biasa, ya. Mereka kembali berkumpul lagi, meningkat perkumpulan mereka. Itu istilahnya disebut dengan Syawal. Makanya bulan ke-10 disebut dengan bulan Syawal. Saat mereka sudah berkumpul kembali, meningkat bahkan popularitas. Salah, ya. Populasinya meningkat, penduduknya itu semakin meningkat, maka mereka tinggal duduk santai kalau kita punya. Untuk apa? Menuju bulan ke-12. Apa itu bulan ke-12? Apa istilah di bulan yang ke-11? Duduk-duduk santai itu sebutnya Zulqa'dah. Bukan Zulqa'dah, bukan Zulqa'dah, tapi Zulqa'dah. Paham ya? Menuju bulan 12. Di bulan 12 musim haji. Ada juga mereka yang berjualan, ya. Jadi mereka duduk-duduk santai untuk mempersiapkan bulan yang ke-12 itu. Disebutnya Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Searah kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, semakna, ya, searah gitu. Dia bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah.
Itu Kang Pasar. Nah, setelah Islam ada berkembang di zaman Nabi SAW, itu nama-nama bulan tetap dipertahankan. Jadi ke-12 nama bulan itu dipertahankan. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Kenapa 12 nama bulan itu dipertahankan? Ada hikmah yang luar biasa. Bagus pembahasan. Sok coba. Pertama, dari nama tahun disebut dengan tahun hijrah. Kenapa disebut tahun hijrah? Hijrah itu kan dari kata hajarnya. Artinya apa? Pindah. Hijrah itu kan kita kenal pindah ya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa disebut bulan hijrah? Karena diharapkan di bulan-bulan itu, atau diharapkan di tahun itu, kita semua itu berpindah dari yang belum baik menuju baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu hijrah. Makanya isyarat kesan buat kita itu, kalau mau hijrah mulai dari Al-Muharram. Makanya tahun hijrah dimulai bulan pertama disebut dengan Al-Muharram. Ya, itu. Ini nggak apa-apa, lalatnya mau main tuh, ikutan ngobrol sama kita ya. Kalau dia mau duduk di sini boleh, kalau mau main ke Kang Alwan boleh, tapi jangan sampai dimakan ya gitu. Ini biar main aja nggak apa-apa nih. Kita lanjut. Al-Muharram. Apa itu Al-Muharram? Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Makanya di bulan Al-Muharram kesan buat kita, kalau datang Al-Muharram kita memulai berlatih meninggalkan maksiat. Yang gak baik tinggalkan. Ada maksiat tinggalkan. Jangan sampai berbuat maksiat. Tinggalkan maksiat. Sampai pada bulan yang kedua, bulan apa? Safar. Tadi kan kita istilahkan Safar itu sifrun ya. Sifrun itu kan kosong. Karena sudah berlatih meninggalkan maksiat, maka berkurang kesalahannya. Bahkan tidak ada kesalahan. Artinya apa? Bukan berarti manusia gak pernah salah, bukan. Terjaga, mahfuz. Kalau Nabi itu maksum, memang terjaga, tidak akan berbuat dosa, tidak akan salah. Kalau kita manusia biasa, itu kita gak akan luput dari salah. Dari lupa tuh gak akan luput. Artinya ada ya. Tapi kita berharap ya, dengan kita berlatih di bulan Al-Muharram, kita jadi mahfuz, terjaga. Dalam artian setiap ada kesempatan maksiat, Allah jaga ya. Karena sudah berlatih meninggalkan maksiat. Sifrun, kosong dari kesalahan ya. Itu betul Kang Pasar. Jadi kosong di sini bukan berarti nggak pernah salah, bukan. Tapi karena kita sudah berlatih untuk meninggalkan maksiat, berlatih, maka di bulan kedua ini ya, kesempatan maksiatnya itu hampir tidak ada. Begitu ya, karena sudah berlatih. Karena sudah berlatih, kemudian kita juga sudah konsisten terbiasa dengan perbuatan baik, meninggalkan maksiat, maka muncul, tumbuh kebaikan-kebaikan, aroma kebaikan yang harum semerbak menebar kebaikan-kebaikan. Itu disebut dengan Rabiul Awal. Kita menebar, tumbuh kebaikannya itu loh. Karena meninggalkan maksiat sudah berlatih, kemudian sudah konsisten untuk tidak mengerjakan maksiat, yang meninggalkan maksiat, kosong dari situ, tidak mampu berbuat maksiat ya, dan tidak memberi kesempatan untuk bermaksiat, maka tumbuh kebaikan-kebaikan. Disebut dengan Rabi'. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi ingat, dalam berbuat kebaikan, menebar kebaikan, awas, hati-hati. Jangan sombong. Kamu kalau mau berbuat kebaikan, awas. Setan itu tetap mengintai. Jangan sombong. Ya. Maka ada bulan berikutnya setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada. Ingat, ada Jumadah. Ya, hati-hati terpleset di situ. Hati-hati kamu gugur dalam kebaikan. Artinya apa? Hati-hati maksiat datang lagi. Kalau sombong, kalau kamu lupa, itu nanti kamu terpleset dalam kemaksiatan. Gugur kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau sudah terpleset, terjerumus, masuk lagi ke dalam maksiat, maka ayo cepat-cepat. Jangan lama-lama. Jumadal Ula, Jumadal Akhir, cepat bereskan.
Ya, jangan dikerjakan lagi maksiatnya. Cepat berbenah diri, cepat taubat. Ya, ada bulan yang ketujuh disebut dengan Rajab. Makanya Rajab ini statusnya sama dengan Al-Muharram. Bulan mengagungkan. Mengagungkan. Rajab datang. So, kamu pernah terpeleset, kamu pernah berbuat salah, kamu kembali seperti Al-Muharram, berlatih lagi meninggalkan maksiat. Ayo tobat lagi, tobat lagi. Itu Rajab. Ya. Kalau sudah tobat lagi, ayo. Kamu waktunya ngumpul-ngumpul, cari bekal itu loh. Ngumpul-ngumpul cari bekal itu disebut dengan tasya'ub tadi. Sya'ban. Ya. Setelah kamu bertobat lagi, ayo kumpulkan bekal kebaikan lagi, amal saleh kumpulkan. Ayo kumpulkan. Kumpulkan. Untuk apa sih? Menuju bulan 9. Berbekal, persiapan, cari amal, ya, berlatih lagi untuk bulan yang ke-9. Bulan apa itu? Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan dibakar, dosa-dosa itu dibakar. Bersinar cahayanya itu, terang sekali Ramadan. Ya, makanya ngumpul-ngumpul di bulan Sya'ban itu, ngumpul bekal itu untuk Ramadan. Bertarung di bulan Ramadan itu. Ya, pahala dilipat gandakan. Dosa-dosa diampun. Sehingga apa? Terang menderang cahaya hati itu. Membakar dosa-dosa. Kalau sudah Ramadan, dosa kemudian Allah ampuni, amal banyak dilipat gandakan pahalanya, meningkat. Kan harus meningkat kan. Jangan sampai beramal di Ramadan saja, setelah Ramadan kembali seperti jahiliyah, kembali berbuat maksiat. Jangan. Setelah Ramadan itu kan kita diminta untuk konsisten. 30 hari, 1 bulan, konsisten di situ. Maka diharapkan atau kewajiban kita itu meningkat. Setelah Ramadan, ayo tingkatkan lagi. Meningkat amal. Nah gitu, di bulan Sya'ban. Syawal, mohon maaf ya. Setelah Ramadan, itu kita diminta untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang kita kenal bulan setelah Ramadan itu Syawal, bukan Sya'ban, mohon maaf ya, kan saya. Bulan apa? Syawal. Setelah meningkat, amal soleh meningkat, tingkatkan kualitas takwa, tinggalkan maksiat-maksiat, maka kita tinggal siap-siap. Ya, siap-siap persiapan. Apa di situ maksudnya? Kita diistilahkan kan duduk santainya. Kita kenal dengan istilah Dzulqa'dah. Maksud duduk santai itu tinggal siap untuk menerima jemputan, panggilan, undangan dari Allah Ta'ala. Menuju apa? Bulan ke-12. Apa itu bulan ke-12? Zulhijjah. Kalau secara makna itu, kita sudah meningkatkan kualitas iman, ibadah, takwa, meninggalkan maksiat di bulan Syawal. Kemudian kita tinggal siap-siap duduk santai menunggu panggilan Allah Ta'ala. Artinya menunggu maut. Amal sudah meningkat, maksiat ditinggalkan, tinggal nunggu meninggal, menunggu panggilan dari Allah Ta'ala. Kita berharap, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Kita meninggal dalam keadaan hati yang tenang, ya, dalam keadaan muslim yang baik, meninggal membawa iman Islam yang sempurna. Zulhijjah, kita berharap semua amal kebaikan kita mabrur, ya, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada dalam keriduan. Itu. Jadi dari bulan pertama sampai bulan 12 itu maknanya dalam sekali buat kita tuh. Ya. Paling tuh Mas ya. Nah, ngobrol santai hari ini agak ngegas ya kita, karena semangatnya itu Ramadan bentar lagi. Ya. Kita jangan sia-siakan mumpung masih ada umur. Kalau udah nggak ada umur tuh repot. Kan ada yang sudah wafat, itu mereka orang-orang soleh itu kenapa ya Allah Akbar. Ya, mereka dengan ketetapan, ya, ajal yang Allah tetapkan itu, mereka itu kan wafat dalam keadaan sebelum Ramadan. Mereka mah sudah cukup, apa sih? Amal mereka sudah cukup, makanya dipanggil itu sebelum Ramadan. Kita sangat berharap karena masih butuh Ramadan itu. Masih butuh. Masih banyak dosa, masih banyak amal yang perlu kita kerjakan, bekal yang perlu kita siapkan untuk menuju panggilan Allah Ta'ala. Paham ya? Paham Mas ya?
kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini, ngobrol santai kali ini ya. Agak serius sedikit barusan. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Umi, Abi semuanya, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang keliru, ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.